Sampradaya itu adalah suatu ideologi. Suatu organisasi, ideologi dan organisasi transnasional. Jadi ideologi dan organisasi transnasional ini di luar negeri dia tumbuh bisa dalam bentuk perusahaan, tapi lebih banyak muncul dalam bentuk berjubahkan agama. Karena agama dinilai sebagai tools atau instrumen yang sangat soft, yang sangat gampang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat. Itu yang pertama dulu, kita tahu dulu bahwa satu, PHDI melakukan kekeliruan terhadap masuknya Sampradaya dalam konteks ADART mereka. Yang kedua, Sampradaya adalah ideologi dan organisasi transnasional. Ideologi dan organisasi transnasional itu adalah ancaman bagi negara bangsa yang namanya NKRI dan ideologi Pancasila. Mengapa demikian? Karena ideologi ini membawa agenda dari negara-negara dari mana mereka datang. Mereka masuk menggunakan jubah agama dengan marketing religionnya yang tentu semua agama menawarkan surga. Semua agama marketing produknya adalah kebaikan. Ya, jadi mereka menggunakan fraternality, ya, persaudaraan, kasih sayang, itu kan jargon yang digunakan untuk menarik simpati publik secara luas, kan demikian. Itu jargonnya, tapi fakta realita yang terjadi kan tidak seperti itu. Jadi masuknya ideologi transnasional membawa agenda dari negara. Artinya ini menjadi ancaman bagi NKRI kalau ini tidak diwaspadai keberadaan mereka. Ini harus tetap menjadi catatan penting bagi pemerintah dan PHDI untuk berhati-hati ketika mereka memasukkan organisasi keagamaan semacam ini. Mengapa saya berani mengatakan Sampradaya ini adalah organisasi internasional? Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Pertama, dia adalah organisasi atau ideologi lintas negara. Ya, lintas daerah. Jadi pergerakan mereka lintas agama, lintas daerah. Kemudian kalau di kecil-kecil lagi lintas asram. Jadi ini akan sangat berkaitan dengan gerakan imigran-imigran dari luar negeri ke negara-negara. Kemudian imigran ini membawa pengaruh ideologi dari masing-masing negara dan kepentingan politik. Kemudian aliran ini secara organisasi dia terkait dengan atau bertanggung jawab atau hanya percaya pada organisasi pusat mereka. Dalam contoh kasus Hare Krishna, ideologi dan transnasional ini ada di bawah lembaga pemerintahan. Bayangkan ya, Hare Krishna punya sistem pemerintahan sendiri yang disebut dengan Governing Body Commissions, badan pemerintahan ISKCON. Ya, dari konteks itu saja harusnya PHDI sudah waspada. Kenapa institusi ini punya badan pemerintahan di negara lain? Dan kenapa badan pemerintahan ini kita biarkan masuk ke institusi keagamaan? Jadi organisasi ini tidak percaya pada kekuasaan negara. Yang dia percayai adalah kekuasaan dari organisasi perguruan mereka yang diistilahkan kalau di Sampradaya namanya garis perguruan parampara. Jadi apapun kebijakan GBC, Governing Body Commission dari ISKCON, merupakan hukum mutlak yang harus diikuti oleh para penganut ISKCON di seluruh negara. Nah ini kan harus diwaspadai bagaimana agenda pemerintahan negara lain ya itu bisa berkuasa di institusi yang namanya PHDI, ya, lintas agama. Jadi penganut di luar negeri itu lintas agama, makanya Sampradaya atau ideologi transnasional dan disebut juga dengan New Age Movement, gerakan agama baru. Jadi mereka adalah agama baru yang sudah mempersiapkan diri dengan sistematika yang tertata, ya, punya badan pemerintahan. Kemudian yang kedua, Sampradaya adalah ideologi dan organisasi transnasional memiliki prinsip mereka merupakan organisasi yang menganut garis perguruan, ya, atau tadi itu lembaga pemerintahan sendiri. Misalnya di ISKCON namanya GBC, kalau di Sai Baba namanya Sai Satya Group itu, ya, yang terletak yang di bawah kepemimpinannya Sri Satya Sai Baba. Nah itu kan modal-modal transnasional yang berusaha masuk ke Indonesia dengan mencari konteks lokal. Konteks lokal maksudnya apa? Jadi organisasi ini tahu kalau misalnya mereka secara penuh membawa garis budaya, kultur organisasi mereka yang memang berasal dari luar negeri itu masuk ke Indonesia, maka mereka harus mencari kultur konteks lokal.
konteks lokal apa yang mereka pakai agar bisa masuk? Yang pertama, mereka memahami bahwa mereka harus menggunakan wacana Pancasila, terutama pasal 1. Jadi di mana-mana mereka mengatakan mereka adalah organisasi ketuhanan yang Maha Esa, ya. Pertanyaannya adalah siapa Tuhan mereka? Kan begitu jadi pertanyaan kalau di Indonesia ini, ya. Yang menjadi persoalan ketika kita membicarakan ideologi dan organisasi transnasional dalam konteks ketuhanan ini, dalam kultur Indonesia kita tidak mengenal menuhankan manusia. Ya, menuhankan manusia itu adalah sesuatu yang tidak ada dalam kultur budaya Hindu Nusantara. Itu tidak ada. Seperti tadi sudah dijelaskan, kita memiliki teologi khusus tentang ketuhanan itu, ya, yang tidak berupa manusia. Itu prinsip dasar, ya. Kenapa itu akhirnya menjadi konteks lokal yang mereka cari dengan menggunakan ketuhanan yang Maha Esa itu harus kita kritisi. Karena dalam kultur Indonesia, Nusantara ini tidak menuhankan manusia. Kemudian tadi sudah disebutkan lintas agama, dan ini ketika kita bicara agama dan aliran itu harus dipisahkan. Agama Hindu Indonesia sudah final, ya. Memang kita didukung oleh masyarakat Sunda Wiwitan, kemudian Keharingan dan sebagainya. Tetapi ini adalah bersumber dari perjanjian luhur bangsa, bahwa bangsa-bangsa di Nusantara ini memiliki komitmen membangun NKRI dengan budaya Nusantaranya, termasuk dalam sasaran ADART dari PHDI pun disebutkan bahwa PHDI harusnya memiliki sasaran mengayomi masyarakat Hindu Nusantara dengan segala kearifan lokal. Nah, kalau kita lihat konteks sampradaya yang berideologi transnasional, ini kan tentu salah sasaran, ya. Jadi PHDI telah memilih sasaran yang salah dalam pengayomannya. Harusnya PHDI itu mengayomi masyarakat Hindu Nusantara dengan berbagai ragam kulturnya, bukan mengayomi organisasi ideologi transnasional. Ini adalah kekeliruan yang fatal yang dilakukan oleh elit-elit PHDI, ya. Yang saya sesalkan, di elit PHDI itu ada tentara, ya, jenderal yang harusnya paham betul ini. Bahkan Pak WWBT ini salah satu sekarang jabatannya ini Pancasila. Pancasila, ya, dia pengayom memberikan pendidikan Pancasila. Tentara yang harusnya paham resiko ketika kita menerima organisasi ideologi transnasional ini membahayakan NKRI, membahayakan ideologi. Mereka masuk lewat agama dan mengikis kultur identitas budaya. Salah satu cara mengikis identitas budaya dengan cara menyeragamkan praktek keagamaan Hindu yang ada di Indonesia dengan mengatakan kita harus back to Weda, ya. Sementara kultur budaya Hindu Indonesia adalah kultur budaya Nusantara. Yang kedua lagi, mereka kelompok ideologi transnasional ini selalu menggunakan kata kebinekaan. Kebinekaan Tunggal Ika sebagai alat untuk menyerang masyarakat Hindu yang memperjuangkan identitas dan praktek keagamaan mereka sebagai intoleran. Sekedar catatan, ya, Bhinneka Tunggal Ika itu didirikan bukan sebagai uraian kata-kata tanpa makna. Itu adalah hasil perjanjian luhur bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu siapa? Ya, suku bangsa Bali, bangsa Sunda yang bersepakat untuk mendirikan Hindu yang kita kenal dengan lembaganya bernama PHDI itu, sehingga bisa diakui di negara. Nah, kontribusi sampradaya ini dalam proses itu tidak ada. Jadi dia tidak menjadi bagian dari kebinekaan itu. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah milik suku bangsa-bangsa yang ada di Nusantara ini. Inilah yang disebut dengan perjanjian luhur bangsa. Ya, kontribusi sampradaya dalam hal ini tidak ada dalam konteks. Jadi ketika mereka menggunakan kebinekaan itu sebagai isu untuk menyerang masyarakat Indonesia yang beragama Hindu terkait dengan penolakan terhadap sampradaya, ini keliru. Jadi itu perlu diluruskan.